Assalamualaikum, halo. Paolo Maldini belak-belakan tentang bagaimana suka dan dukanya sebagai direktur teknis AC Milan. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Jadi Paolo Maldini itu bakalan bercerita tentang suka dukanya di AC Milan, bro. Ini juga sebagai pertanyaan, bukan pertanyaan, gimana waktu Milan dapat Scudetto sekian tahun lamanya udah nggak dapat. Itu senang banget ya sebagai direktur teknis di AC Milan. Terakhir dia dapetin Scudetto waktu dia jadi pemain di tahun 2003-2004. Ya, sekitar segitu dah. Gila, berapa tahun itu ya? Jadi gini, Paolo Maldini tuh belak-belakan tentang suka dan dukanya sebagai direktur teknis di AC Milan. Mantan kapten AC Milan, Paolo Maldini juga berbicara tentang perasaannya setelah melihat kembali Rossoneri meraih gelar Scudetto yang ke-19. Gila, gue juga seneng banget. Selain itu, Maldini juga membeberkan bagaimana AC Milan musim lalu dan pekerjaannya di bursa transfer. Mantan bek legendaris itu menghabiskan seluruh karir bermainnya bersama Rossoneri sebelum kembali pada 2018 untuk bekerja sebagai direktur teknis. Maldini adalah tokoh kunci dalam pekerjaan pasar transfer AC Milan, membantu mengidentifikasi bakat dan mendapatkannya kesepakatan di seluruh lini. Oh, ternyata yang datang selama ini Benacer, Tonali, Maignan, Giroud itu dari dia ya. Oke, kita lanjut berita tentang belak-belakannya. Ini belum ke titik dimana dia untuk bercerita. Ini masih premis. Theo Hernandez menyoroti pentingnya pekerjaan Maldini setelah diakuisisi dari Real Madrid pada 2019. Oh, ya. Berbicara di Turin Sport Festival, Maldini pertama kali Paolo Maldini pertama kali membahas bagaimana rasanya memenangkan Scudetto musim lalu saat menjadi direktur teknis AC Milan. Oke, nih kata dia seperti ini. Scudetto pertama sebagai direktur penting dan berbeda dari yang lain. Iyalah, AC Milan udah bertahun-tahun, bro. Gila. Kalau gue juga kalau jadi lu Maldini seneng banget gue. Sebagai direktur, saya memiliki cukup banyak pengalaman dan kemenangan terakhir adalah segel yang diimpikan semua orang suatu hari nanti dalam karir mereka. Nice. Ini adalah kepuasan yang luar biasa bagi klub dan penggemar kami tentunya. Saya ingat betul hari-hari pertama saya di AC Milan sebagai direktur. What? Oh iya sih, sebelumnya kan dia sebagai pemain ya, bukan sebagai direktur. Beda nih, ya konteksnya beda. Sebagai pemain ya udah pemain gitu, tapi ini sebagai direktur yang mementingkan bercabang-cabang gitu. Wah gila, pusing kayaknya ya. Kayaknya pusing banget sih jadi direktur ya. Gak pernah jadi direktur sih gue jadi bos. Leonardo mengajari saya begitu banyak secara profesional dan manusiawi. Untuk memulai petualangan baru ini di Reggio Emilia, pesta di Piazza Duomo adalah momen yang unik katanya. Pria Italia berusia 50 tahun. Ternyata Paolo Maldini usianya sekarang 54 tahun. Ngeh gak lu bro? Kagak kan? Gue kalau kagak baca berita ini, gue juga gak bakalan tahu. Lupa kalau Paolo Maldini umurnya udah 50 tahunan. Tepatnya 54 tahun. Pria Italia berusia 50 tahun itu kemudian bereaksi terhadap komentar Ruud Gullit bahwa
Karir bermainnya memberikan keuntungan ketika berbicara tentang target transfer. Oke, belum masuk Pak. Memang benar, saya mulai dari keuntungan ini karena saya juga terkait dengan klub ini, bukan hanya karena sejarah pribadi saya. Oke. AC Milan memiliki sejarah yang muncul dengan sendirinya. Bahkan tidak perlu diceritakan. Hal-hal ini digabungkan dapat membuat semua perbedaan pada kenyataannya. Ya gitu deh, kalau misalkan ada hal baru gitu dalam dunianya. Yang tadinya jadi pemain sekarang berubah jadi direktur, kan sesuatu yang keren gitu. Begitulah dengan Theo Hernandez, meskipun pembelian nyata pertama saya adalah Rade Krunic. Ini informasi lagi nih. Ternyata pembelian pertama Paolo Maldini sebagai direktur teknis AC Milan bukan Theo Hernandez, melainkan Lord Rade Krunic. Wow. Nice. Pantesan ditahan-tahannya. Milanisti kesel sama dia waktu awal-awal. Pemain apaan nih begini nih? Ternyata di pembelian pertama Paolo Maldini musim lalu keren nih pemain nih. Lanjut. Kesepakatan yang saya buat sendiri untuk Theo, saya berbicara pertama dengan Real Madrid dan kemudian dengannya. Saya berbicara dengan hampir setiap seorang ayah. Saya berbicara dengannya hampir seperti seorang ayah kepada seorang putra. Oke. Theo Hernandez umurnya 22 atau 23, ya sama. Christian juga umurnya segitu, berarti ya sama lah sebagai ayah dan anak. Betul. Tapi Christian, jangan, nanti aja lah bahas Christian Maldini nanti. Apalagi Daniel Maldini. Lanjut. Tetapi dengan para pemain saya suka berhubungan seperti itu. Saya mencoba untuk mendukung mereka sebagai anak laki-laki terlebih dahulu dan kemudian sebagai pemain. Stop. Dia menyinggung hubungannya dengan sesama direktur Milan, Federico Massara. Kerjasama dengan Massara berhasil meskipun kami memulai dengan sebagai trio. Leonardo juga ada di sana. Oh, waktu itu dia sama Leonardo tuh. Ketika dia meninggalkan AC Milan, saya meminta untuk bekerja dengan Boban. Saya sedang mencari direktur olahraga dan banyak orang memuji Massara. Tapi pernyataan di sini yang ganjel di gue tuh adalah seperti ini nih. Saya mencoba untuk mendukung mereka sebagai anak laki-laki terlebih dahulu dan kemudian pemain. Kalau anak laki-lakinya susah dibilangin, gue juga sebagai orang tua, lu mah batu jadi anak. Udahlah, lu gue pinjemin aja ya di Spezia. Daripada lu di sini susah diomongin. Bandel kali ya Daniel Maldini. Udah diomongin baik-baik sama bapaknya. Bohong-bohong, gue itu cuman angan-angan gue aja. Ini juga sebagai sejarah yang dimana dinasti Maldini itu juga dari Cesare Maldini terus turun ke Paolo Maldini, sekarang turun lagi ke Daniel Maldini, tapi setelah itu dia dipinjemin, seolah-olah tuh ini rangkaiannya tuh nggak utuh gitu, karena mungkin Daniel Maldini tuh kurang greget dalam permainan. Gue juga kadang-kadang kesel gitu sama Daniel Maldini kalau main. Untung Paolo Maldini bapaknya ini punya perspektif beda atau hal lain soal Daniel Maldini. Waduh, udah kepanjangan nih bro. Yaudah ya, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video gue di channel ini. Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit.